warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ariska Arda Jayanti, bisa dipanggil Bu Ariska. Kali ini kita akan membahas tentang materi teks berita. Teks berita disajikan secara objektif dan harus singkat, padat, jelas, benar, dan akurat. Strukturnya harus terdiri dari lead, tubuh berita, dan kesimpulan. Kode etik jurnalistik seperti prinsip kebenaran, keadilan, akuntabilitas, dan kemandirian harus dipatuhi agar teks berita bermutu dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang fungsi teks berita. Teks berita memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antar media massa dan masyarakat, dan alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Untuk selanjutnya, itu ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3, yakni yang pertama ada orientasi berita, yang kedua ada peristiwa, yang ketiga ada sumber berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Untuk peristiwa, struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Untuk yang ketiga, atau selanjutnya, tentang sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Setelah kita membahas tentang struktur, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Yakni ada beberapa unsur. Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Selanjutnya, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Untuk selanjutnya, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Selanjutnya ada siapa, ya. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Itu yakni siapa saja. Mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian. Setelah kita memahami unsur-unsur berita, untuk selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ada 5 hal, yakni yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung. Dan yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. 5. Penggunaan konjungsi temporal. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yakni yang pertama, berita langsung, straight news. Jenis berita langsung atau straight news adalah berita yang berisi informasi terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi. Biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran untuk cepat diketahui oleh pembaca. Yang kedua, ada berita opini atau opinion news. Jenis berita opini berisi ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal dari ahli di bidangnya, seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Jenis teks berita yang ketiga yakni ada berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi, tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi.
Jenis berita yang keempat yakni ada berita investigasi. Jenis berita investigasi adalah berita yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan secara langsung. Jenis teks berita yang kelima yakni ada berita mendalam. Berita mendalam adalah jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan unsur why atau mengapa peristiwa itu terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa juga akan ditambahkan. Berita ini berbeda dengan berita investigasi. Sekian materi teks berita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.